Maukah kalian tahu di mana kita belajar kerajinan gerabah kalau berada di Lombok Barat, NTB? Nah, disinilah tempatnya belajar kerajinan gerabah ya temanku. Anda berarti memilih tempat yang tepat di sini. Tempat ini bernama Desa Banyumula, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Di sini daerah ini adalah desa wisata kerajinan gerabah. Nah, kali ini kami punya tamu anak-anak yang kuliah dari Universitas Mataram, jurusan PGSD. Mereka, anak-anak kuliah ini, mau belajar bagaimana membuat kerajinan gerabah secara langsung ke pengrajinnya. Mereka bertanya bagaimana sih prosedurnya kalau mau belajar kerajinan gerabah sama Pak Zen ini di Pasar Seni Desa Banyumula. Prosedurnya itu gampang saja ya, tidak terlalu sulit. Cukup Anda datang dan mengisi buku tamu, memperkenalkan diri, kemudian tentunya saya tanya apa program-program yang dia mau. Saya kemudian tawarkan ada beberapa program. Yang pertama adalah Anda melihat-lihat barang kerajinan gerabah di tempat kami yang ada di showroom, dan itu gratis. Tetapi kalau kalian itu mau belajar gerabah langsung, berarti saya harus menyewa pengajar kerajinan gerabah itu, yaitu pengrajin asli yang ada di Desa Banyumula, dan itu ada dananya. Kemudian untuk mengantar Anda jalan-jalan juga ada dananya. Nah, berapa sih besar dananya? Itu tergantung kemampuan saja ya, tergantung kemampuan tamunya. Seperti pada video ini, anak-anak ini belajar membuat kerajinan gerabah secara langsung sama pengrajinnya yang asli ya di Desa Banyumula ini. Mereka pertama dibagikan tanah ya, seperti bundaran bola-bola kecil. Kemudian ini instrukturnya memberikan contoh dulu, dia membuat satu barang dulu berupa mangkuk. Kenapa berupa mangkuk? Karena mahasiswanya ini maunya dibuatkan mangkuk. Nah, nanti dia akan tiru. Itu cara teknik yang pertama, dia teknik pilin yang dikerjakan buat Pak Mangkuk. Tetapi juga ada teknik yang kedua yang diajarkan langsung di situ, yaitu teknik menggunakan teknik cetak yang terbuat dari gip. Dengan teknik cetak ini ditunjukkan sama instruktur itu tebalnya itu harus 1 cm ya, jangan tipis-tipis katanya tuh instrukturnya tuh. Teknik cetaknya dibantu sama instrukturnya. Tolong dia itu ditekan-tekan tanahnya ya. Nah, saya ini Pak Zen nama saya ya, memberikan pembetulan sedikit karena dia kurang rata ya. Dicetakannya itu harus benar-benar rata, dan tempat gipnya itu jangan sampai ketutup tanah di bagian pinggir-pinggirnya. Nah, ini langsung ditambahkan sama mahasiswanya teman-teman, dan dia ini karena target saya dia bisa membuat gerabah dalam waktu 7 menit saja ya, tidak lama-lama, karena kalau lama-lama nanti dia tidak konsentrasi. Nah, setelah dia diisi tadi oleh mahasiswanya, ibu instrukturnya memperbaiki pekerjaan mahasiswa-mahasiswa itu. Nah, dia memberikan contoh seperti ini. Jadi bekerjanya itu masih 50-50 ya, antara instruktur dan mahasiswa, agar mahasiswanya itu cepat bisa ya dalam waktu yang sesingkat ini untuk membuat kerajinan gerabah. Nah, ini sudah disatukan antara yang kiri dan kanan, maksudnya cetakan yang sudah berisi tanah itu dibagi dua, yang sebelah kiri dan kanan. Kemudian nanti ini akan dibuka, sementara instrukturnya sedang melakukan perbaikan-perbaikan sedikit ya. Dan nah, sudah dia buka ya, bin salabin. Mahasiswanya senang sekali itu, langsung dia jadi ya teman-teman, udah jadi ya, 7 menit ya kurang lebih. Mereka bekerja membuat oleh dia sendiri mahasiswanya. Nah, ini hore, dia jadi ya, jadi pas bunga udah jadi. Tadinya dikerjakan oleh mahasiswanya, tapi dengan teknik cetak yang ini kawanku ya. Nah, dibantu sedikit oleh instrukturnya karena
target saya 7 menit mahasiswa itu sudah bisa bikin ya kerajinan gerabah. Nah, sudah dilepas. Nah, sekarang teknik kedua yang akan diajarkan oleh instrukturnya yaitu membuat mangkuk atau untuk makan bakso ya. Nah, ini saya suruh dia, instrukturnya itu membagikan tanah kepada masing-masing mahasiswa. Saya suruh mahasiswanya tolong dibasahin tangannya sedikit supaya tanahnya tidak terlalu lengket. Nah, itu si Iki namanya ya, Pak. Yang Ikinya ini sudah bisa langsung membuat tuh, dia muter-muter ya, pakai alat putar itu ya. Sedangkan ini Lale sedang membuat bundaran tanah ya, dan dibantu oleh instrukturnya. Si Eka juga udah dibantu dibagi-bagikan tanah, sementara Iki itu langsung membuat sendiri ya, karena mungkin dia lebih cerdas dan antusias ya. Sementara temannya ini yang lain ini membuat mengikuti instruktur. Itu tangannya instruktur itu jempolnya dimasukkan katanya, kemudian diputar-putar sehingga dia nantinya berbentuk mangkuk. Kalau sudah terbentuk, nanti mangkoknya itu akan ditulis dengan nama masing-masing. Selanjutnya mahasiswa kami ajak ke tempat pembakaran. Baiklah, mahasiswa sudah bisa membuat. Terima kasih telah menonton.